Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari sepeda yang digunakan oleh pesepeda profesional, tetapi tidak semua apa yang dilakukan oleh mereka bisa kita tiru, khususnya pesepeda rekreasi. Kita tidak bisa meniru mereka bukan karena dilarang, tetapi kesiapan fisik kita, khususnya pesepeda rekreasi, tidak sama dengan mereka. Salah satunya adalah ukuran frame sepeda yang digunakan pesepeda profesional. Bila sepeda rekreasi menggunakan frame sepeda dengan ukuran yang lebih kecil, 1 hingga 2 nomor lebih kecil dari yang disarankan pabrikan, mungkin sebagian kita akan menganggap orang tersebut salah ukuran. Tetapi tren saat ini, pesepeda profesional kebanyakan menggunakan frame kecil, 1 atau 2 nomor lebih kecil dari yang disarankan oleh ahli bike fitting kepada orang biasa. Tidak ada yang berkomentar, pesepeda profesional tersebut salah ukuran. Kenapa? Mari kita ungkap alasannya. Kenapa mereka menggunakan frame kecil? Seberapa kecil frame sepeda pesepeda pro? Bila kita perhatikan data tinggi pesepeda profesional dan ukuran frame sepeda yang mereka gunakan, yang bersumber dari beberapa sumber yang bisa saya temukan, sebagian besar pesepeda profesional menggunakan frame yang lebih kecil, 2 hingga 4 cm lebih kecil dibandingkan dengan yang disarankan pabrikan. Data untuk ukuran frame yang disarankan pabrikan saya ambil dari sepeda trek Emonda SLR9. Tetapi ada juga yang lebih ekstrim, menggunakan frame 6 hingga 7,5 cm lebih kecil bila dibandingkan saran dari trek. Berikut alasan yang bisa kita duga kenapa mereka menggunakan frame yang kecil. 1. Drop lebih besar. Sebagaimana kita ketahui, hambatan terbesar yang dihadapi pesepeda dalam kecepatan tinggi adalah hambatan udara. Untuk mengatasi hambatan udara ini, pesepeda harus dalam posisi seaerodinamis mungkin. Semakin merunduk posisi bersepeda, semakin bagus. Agar pesepeda bisa merunduk lebih dalam, maka selisih antara ketinggian sadel ideal dengan ketinggian handlebar harus besar. Ukuran geometri yang mempengaruhi selisih drop ini adalah frame stake. Semakin rendah frame stake, maka selisih antara ketinggian sadel dengan handlebar semakin besar. Sepeda dengan ukuran frame yang kecil memiliki frame stake yang kecil pula. Mari kita ambil contoh. Frame sepeda ukuran 58 cm memiliki frame stake 58,1 cm. Sedangkan ukuran 56 cm memiliki frame stake sebesar 56,3 cm, lebih kecil 1,8 cm. Jadi, pesepeda bisa lebih merunduk lagi sejauh 1,8 cm. Mungkin kita bertanya, kenapa tidak sekalian saja menggunakan frame terkecil? Misalnya Peter Sagan dengan tinggi 184 cm yang seharusnya menggunakan frame ukuran 58 cm menggunakan frame ukuran 47 cm. Akan ada penambahan jarak sebesar 7,4 cm. Di samping masalah shoe overlap, ban depan menyentuh ujung sepatu, juga posisi handlebar yang terlalu rendah tersebut membutuhkan fleksibilitas tubuh yang ekstrim. 2. Stem panjang. Hal kedua yang mencolok dari sepeda yang digunakan oleh pesepeda profesional adalah stem yang panjang dan sudut kemiringan yang mengarah ke bawah. Pesepeda profesional rata-rata menggunakan stem dengan panjang antara 120 hingga 140 mm. Stem yang panjang dan merunduk akan membuat posisi bersepeda lebih aerodinamis karena bertambahnya jarak jangkauan. Di samping itu, stem yang panjang membuat kemudi lebih stabil, tidak liar. Ketika dalam kompetisi, ban depan yang agak liar sangat membahayakan karena posisi pesepeda yang saling berdempetan. Nah, agar bisa menggunakan stem yang lebih panjang tetapi masih proporsional,
pesepeda profesional menggunakan frame sepeda yang lebih kecil. 3. Wheelbase lebih pendek. Panjang pendeknya wheelbase mempengaruhi kemampuan manuver dan kestabilan sepeda. Sepeda dengan wheelbase yang pendek memungkinkan pesepeda melewati tikungan sempit dengan gesit dan cepat. Sepeda dengan wheelbase yang panjang membuat sepeda lebih stabil dan nyaman untuk perjalanan jauh. Karakter ini tidak sesuai dengan sepeda balap yang lebih agresif. 4. Bobot. Secara logika, frame yang lebih kecil hanya membutuhkan bahan yang lebih sedikit dibandingkan frame yang lebih besar. Walaupun selisih berat tidak ekstrim, tetapi selisih berat yang sedikit pun sangat berarti bagi pesepeda profesional. 5. Seat post lebih panjang. Frame yang lebih kecil mengharuskan pesepeda menggunakan seat post yang lebih panjang agar ketinggian sadel ideal bisa dicapai. Bagi sebagian pesepeda, seat post yang panjang akan menambah kelenturan dan bisa dianggap sebagai bantalan untuk menangani getaran sepeda. Haruskah pesepeda rekreasi meniru pro? Segala upaya akan dilakukan oleh pesepeda profesional ketika dalam kompetisi agar bisa memacu sepeda sekencang mungkin, mengabaikan aspek kenyamanan demi meraih sebuah kinerja yang handal. Nah, bagi pesepeda rekreasi, tidak ada insentif yang bisa diharapkan bila membuang kenyamanan. Tidak seperti pembalap, kerja keras mereka bisa berakhir di podium, dan itu artinya uang dan kebanggaan. Sedangkan bagi pesepeda non-profesional, mungkin yang didapat hanya kebanggaan. Di samping itu, ukuran frame yang lebih kecil menimbulkan potensi chu overlap. Ban depan menghantam ujung sepatu ketika berbelok. Pesepeda rekreasi cenderung memutar kemudi untuk berbelok, sehingga potensi terjadinya chu overlap sangat tinggi. Sedangkan pesepeda profesional lebih menggunakan kemiringan sepeda ketika berbelok. Kemudi relatif lurus dengan frame sepeda, kecuali untuk tikungan yang lebih tajam. Posisi yang lebih aerodinamis, apalagi yang ekstrim, sangat membutuhkan kelenturan tubuh yang sempurna. Dan kelenturan tubuh ini hanya didapat dengan latihan yang tidak sedikit. Jadi, bila badan kita tidak selentur pesepeda profesional, sebaiknya hindari posisi yang terlalu agresif tersebut. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.